Bye guys, hi ladies. Bye. Bye guys, hi ladies. Bye. Bye guys, hi ladies. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that dick. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabita Eka Febrianti, mahasiswa di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya dengan prodi S1 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang termodinamika. Di sini ada materi tentang termodinamika. Lalu di sini ada pembahasan yang akan kita bahas di materi termodinamika kali ini. Yang pertama yaitu pengaturan suhu tubuh dengan kaidah fisik. Yang kedua, pengaturan suhu tubuh dengan kaidah metabolisme. Yang ketiga, suhu tubuh normal berdasarkan usia. Yang keempat, suhu tubuh berdasarkan bagian tubuh manusia. Dan yang terakhir yaitu beberapa penyakit yang berkaitan dengan perubahan suhu tubuh manusia. Materi yang pertama yaitu ada pengaturan suhu manusia dengan kaidah fisik. Mengapa dikenal sebagai kaidah fisik? Karena pengaturan lebih banyak kepada penggunaan otot-otot tubuh dan secara fisik. Di selang probabilitas yang terjadi adalah yang pertama yaitu suhu badan tinggi melebihi normal. Yang kedua yaitu suhu badan rendah melebihi normal. Apabila suhu badan tinggi, termoreseptor akan mentransfer suhu pada kulit. Yang ketiga yaitu lebih banyak darah pada kulit atau kulit kelihatan merah, memudahkan panas darah terbebas keluar melewati bagian penyinaran. Kemudian yang keempat ada berpeluh. Cairan keringat yang dirembes oleh kelenjar keringat mempunyai panas pendam tentu yang tinggi bisa menyerap panas yang tinggi dan terbebas ke anggota yang terkait sekitar apabila cairan peluh menguap. Kemudian ada apabila suhu tubuh rendah, termoreseptor akan menaikkan suhu pada kulit di otak hipotalamus akan berfungsi sebagai koreksi dan akan diarahkan atau dirangsang oleh hipotalamus dengan memakai koordinasi badan. Mekanisme koreksi pada suhu badan rendah ialah yang pertama yaitu vasokonstriksi, yaitu pembuluh darah menyempit untuk menjauhi kulit supaya panas tak banyak keluar ke anggota yang terkait sekitar. Yang kedua yaitu bulu kulit ditegakkan supaya lebih banyak udara yang terperangkap pada kulit, supaya panas sukar dibebaskan karena udara merupakan konduktor panas yang adun. Bulu kulit diatur oleh otot erektor. Kemudian materi selanjutnya ada pengaturan suhu tubuh manusia dengan kaidah metabolisme. Dikenal sebagai kaidah metabolik karena pengaturan lebih kepada penggunaan kimia badan daripada secara fisik walaupun terdapat pengaturan yang melibatkan otot-otot. Kawalan ini melibatkan peranan dalam kondisi sejuk, hipotalamus akan mengatur otot rangka untuk vasokonstriksi secara aktif. Hal ini akan menyebabkan seorang menggigil dan meningkatkan suhu badan. Pada masa yang sama, kelenjar adrenal akan mensekresikan hormon adrenalin dan non-adrenalin, sedangkan kelenjar tiroid akan mensekresikan hormon tiroksin. Semua hormon ini bertujuan untuk meningkatkan suhu badan dengan meningkatkan metabolisme tubuh. Kemudian ada hormon epinefrin dan non-epinefrin berperan dengan pertama meningkatkan kadar efek jantung dan kadar pernapasan.
Dalam kondisi sejuk, hipotalamus akan mengatur otot rangka untuk fase kontraksi secara aktif. Hal ini akan menyebabkan seseorang menggigil dan meningkatkan suhu badan. Pada masa yang sama, kelenjar adrenal akan mensekresikan hormon adrenalin dan non-adrenalin. Sedangkan kelenjar tiroid akan mensekresikan hormon tiroksin. Semua hormon ini bertujuan untuk meningkatkan suhu badan dengan meningkatkan metabolisme tubuh. Hormon epinefrin dan non-epinefrin berperan dengan cara yang pertama yaitu meningkatkan kadar detak jantung dan kadar pernafasan. Yang kedua meningkatkan tekanan darah, yang ketiga meningkatkan metabolisme badan, dan yang terakhir meningkatkan kadar gula darah dengan merangsang pengubah glikogen ke glukosa. Kemudian ada suhu tubuh normal berdasarkan usia. Pada bayi, suhu tubuh normal bayi yaitu 36,3 derajat Celcius hingga 37,7 derajat Celcius. Pada balita, suhu tubuh normal anak 36,1 derajat Celcius hingga 37,1 derajat Celcius. Pada dewasa, suhu tubuh normal 36,5 derajat Celcius hingga 37,5 derajat Celcius. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu suhu tubuh normal berdasarkan bagian tubuh. Suhu tubuh adalah ukuran dari kemampuan tubuh dalam menyingkirkan dan menghasilkan panas di dalamnya. Kondisi ini biasanya dipengaruhi atau dipicu oleh beberapa faktor, seperti suhu lingkungan dan kesehatan seseorang. Pada umumnya, suhu normal manusia tidak sama. Suhu tubuh akan berubah-ubah tergantung pada aktivitas yang dilakukan di lingkungan tertentu. Akan tetapi, suhu normal pada manusia biasanya di antara 36,5 derajat Celcius hingga 37,2 derajat Celcius. Yang terakhir yaitu ada beberapa penyakit yang berkaitan dengan suhu tubuh. Yang pertama ada hiperpireksia, yaitu peningkatan suhu tubuh hingga 41,5 derajat Celcius. Ini dikenal sebagai hiperpireksia. Hal ini merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi demam yang sangat tinggi. Hiperpireksia merupakan kondisi darurat medis yang membutuhkan penanganan segera. Yang kedua ada hipertermia. Hipertermia adalah peningkatan suhu tubuh sehubungan dengan ketidakmampuan tubuh untuk meningkatkan pengeluaran panas atau menurunkan produksi panas. Setiap penyakit atau trauma pada hipotalamus dapat mempengaruhi mekanisme pengeluaran panas. Hipotermia malignan adalah kondisi bawaan di mana tidak dapat mengontrol produksi panas yang terjadi ketika orang yang rentan menggunakan obat-obat anestetik tertentu. Selanjutnya ada demam. Demam bisa terjadi disebabkan karena mekanisme pengeluaran panas tidak mampu untuk mempertahankan kecepatan pengeluaran kelebihan produksi panas, sehingga mengakibatkan suhu dalam tubuh menjadi tidak normal. Demam merupakan mekanisme pertahanan yang penting. Peningkatan ringan suhu sampai 39 derajat Celcius meningkatkan sistem imun tubuh. Demam juga merupakan bentuk pertarungan akibat infeksi karena virus menstimulasi interferon atau substansi yang bersifat melawan virus. Pola demam berbeda bergantung pada pirogen. Peningkatan dan penurunan jumlah pirogen berakibat puncak dalam demam dan turun waktu yang berbeda. Selanjutnya ada hipotermia. Pengeluaran panas akibat paparan terus-menerus terhadap dingin mempengaruhi kemampuan tubuh untuk memproduksi panas sehingga akan mengakibatkan hipotermia. Hipotermia diklasifikasikan melalui pengukuran suhu inti. Yang pertama yaitu ringan 33 derajat Celcius hingga 36 derajat Celcius, yang sedang 30 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius, kemudian berat 27 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius, dan yang terakhir sangat berat yaitu lebih dari 30 derajat Celcius. Kemudian ada heat stroke, yaitu lingkungan dengan suhu tinggi dapat mempengaruhi mekanisme pengeluaran panas. Kondisi ini disebut dengan heat stroke. Penderita heat stroke tidak berkeringat karena kehilangan elektrolit yang sangat berat dan multifungsi hipotalamus. Heat stroke dengan suhu yang lebih besar dari 40,5 derajat Celcius mengakibatkan kerusakan jaringan pada sel dari semua organ tubuh. Dan yang terakhir ada kelelahan akibat panas. Kelelahan akibat panas terjadi akibat kehilangan cairan dan elektrolit secara berlebihan, disebabkan oleh lingkungan yang terlalu panas. Tanda dan gejala kurang volume cairan adalah hal umum selama kelelahan akibat panas. Terima kasih teman-teman.
Ini dulu, ini dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.